Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar membuat gambar detail. Dari wheel and handle yang kemarin. Jadi kita akan mencoba membuat gambar detail. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita harus bisa membuat baru menggunakan klik new. Kita bisa pilih ISO IDW ya. Kita bisa pilih ISO IDW atau kita bisa membuka format kertas yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Jadi kita bisa membuka format kertas yang sudah kita buat disertai etiket serta style editor. Jadi kita bisa membuka menggunakan fitur Ctrl O atau fitur open. Kita cari file format kertas dalam bentuk IDW di sini. Kita klik open, maka akan masuk ke etiket custom yang sudah pernah kita buat dan kertas gambar di sini. Kertas gambar, bidang tepi gambar di sini. Pada fitur IDW atau inventor drawing. Jadi untuk membuat gambar secara detail. Langkah pertama setelah kita membuka file format kertas di sini, selanjutnya kita akan menginputkan atau base di sini. Kita akan memasukkan gambar dari gambar rakitannya. Kita gunakan wheel and handle di sini yang berupa rakitan. Ya, file tipenya ini. Kita open. Maka akan muncul di sini ya, tampilan dari pandangan depan ketika kita membuat gambar di 3D. Kita bisa klik tombol home di sini. Kalau misalkan, maka tampilan yang akan keluar akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengatur shaded ini jadi ditampilkan warna material atau jenis materialnya. Ini bisa kita tampilkan. Nah itu ini hidden line remove. Jadi garis yang tersembunyi ini tidak kita tampilkan di situ. Ya. Selanjutnya ada ini skala. Skala di sini bisa kita atur. Kalau misalkan dirasa terlalu kecil, kita bisa gunakan 1:2. Atau misalkan kita bisa gunakan 1:4, silakan. Setelah itu kita bisa klik OK. Ini kita bisa geser. Ini kita bisa tekan dan geser. Kita pindahkan posisinya. Ini atau kita bisa rubah, klik edit view. Kita bisa rubah view-nya. Misalkan ini sebagai pandangan isometriknya, isometric view-nya. Kita klik OK. Ini 1:2. Selanjutnya 1:4 skalanya. Selanjutnya kita bisa memasukkan gambar exploded view-nya atau gambar pecahan dari assembly ini. Kita bisa klik base, open file yang sudah kita simpan. Kita bisa cari yang wheel and handle dalam bentuk ya center presentation. Ini kita bisa atur lagi posisi dari isometric view-nya. Kita bisa klik OK. Setelah selesai, kita klik edit view di sini. Misalkan belum sesuai, bisa disesuaikan di sini. Klik OK. Selanjutnya kita akan menampilkan part list ya. Kita akan menampilkan sini, kita akan menampilkan part number, bukan part list, part number. Jadi nomor part ini. Ya, nomor part 1, nomor part 2 dan nomor part 3. Jadi kita bisa gunakan annotate di sini. Kita berpindah ke annotate. Kita gunakan auto balloon. Ini bisa saya geser. Ini kita klik add
or remove komponen. Jadi kita bisa klik 1, 2, 3. Nah, ini adalah placement, jadi posisinya. Nah, ini mau posisinya horizontal atau vertikal atau around, melingkar. Saya coba gunakan yang horizontal. Ini offset spacingnya adalah jarak dari titik pusat ini dari lingkaran ini. Dengan kita buat 12, saya mau letakkan di posisi ini misalkan. Kita klik apply saja. Maka sudah muncul part nomor 1, 2, 3 di sini. Setelah nomor part muncul, kita bisa membuat part list ya. Jadi kita akan memunculkan part list di sini. Kita gunakan fitur part list. Ini kita pilih filenya dengan file yang will and handle. Filenya kita open. Terus setelah itu select view, atau misalkan kita bisa gunakan yang ini view-nya. Kita bisa klik OK. Kita coba tampilkan di sini. Kita klik OK saja. Ini jadi part listnya akan muncul demikian. Item ini, nomor itemnya, jumlahnya ada berapa, ini nama part numbernya apa ya. Misalkan wheel di sini part 1 wheel. Nah, ini otomatis akan memiliki nama sesuai dengan yang kita simpan pada file di situ. Kalau misalkan file kalian belum tersimpan, bisa kalian edit save as ya ini, atau save edit ulang dan beri nama di filenya. Nah, part list sudah kita buat, gambar rakitan, gambar pecahan. Selanjutnya kita bisa membuat part nomor 1. Kita bisa membuat part nomor 1, gambar detail dari part nomor 1 atau wheel. Kita bisa place view lagi, kita base view, kita cari yang wheel part nomor 1, kita klik open. Nah, kalau misalkan ini dirasa terlalu kecil, bisa disesuaikan skalanya, misalkan menggunakan 1:2. Ini shadednya tidak perlu diaktifkan karena ini gambar detail, tidak perlu dimunculkan warna materialnya. Hidden layer remove kita nonaktifkan dulu. Kita klik ke tombol home untuk view-nya. Nah, ini yang akan kita jadikan pandangan depan adalah sisi back ini. Nah, ini adalah sebagai pandangan depan. Kita klik OK terlebih dahulu, maka akan muncul pandangan depan yang sudah kita setting di sini. Setelah muncul seperti ini, kita akan mencoba membuat gambar potongannya. Coba membuat gambar potongan dari benda ini. Kita bisa gunakan section. Kita pilih section. Setelah kita pilih garis tengahnya dari lingkaran ini. Ini kita lebihkan potongannya, garis potongannya. Kita bisa scroll ke bawah, kita klik, setelah itu klik kanan, continue. Setelah diklik kanan continue, kita akan berpindah ke ini identifiernya ini ya. Karena ini sectionnya akan kita buat A, view-nya A ya, skalanya 1:2. Kita bisa klik OK. Ini maka akan otomatis muncul keterangan potongan dari A, penampang A baik ke A dengan skala 1:2. Ini adalah gambar ketika aktualnya benda ini kita potong separuh ini, yaitu dimunculkan, diproyeksikan sebagai pandangan samping kanannya. Selanjutnya kita bisa beri garis sumbu ya, setiap dari
ada lingkaran di sini, kita harus beri garis sumbu. Kita klik annotate, kita pilih yang center line, zoom di sini. Kita pilih yang center line ini. Nah, kita pilih center line, kita bisa titik tengahnya mulai dari sini, klik lagi, klik kanan, create. Ini bisa kita gunakan center line, atau kalau misalkan berbentuk lingkaran seperti ini, kita bisa gunakan center mark. Ini kita bisa pilih lingkaran yang terluar. Ini jadi garis sumbu dari lingkaran ini sudah kita buat. Selanjutnya ini lingkaran dari ulir, ini kita bisa gunakan center mark juga, atau bisa kita gunakan center line, boleh ya, kita gunakan center line saja, center mark. Untuk yang lubang ulir ini kita bisa gunakan ini center line bisector, boleh ya, jadi dia di tengah-tengahnya dari kedua garis ini. Setelah garis sumbu ini kita buat, baru kita bisa lakukan penama atau pemberian dimensi. Kita bisa beri pemberian dimensi. Dimensi kita bisa gunakan dimension. Di dimension ini misalkan ini kalau misalkan muncul seperti ini, berarti style editor tadi belum kita atur ya, kita import lagi di style editor, kita import, kita pilih file style editornya, kita klik open, yaitu yang sudah kita input tadi kita aktifkan, kita save and close, maka otomatis akan berubah ya formatnya tadi sini. Nah, garis sumbu tadi berbeda ya di situ. Nah, ini 160 kita bisa mengatur anak panahnya, ini kita bisa taruh di luar. Kita bisa klik kanan, option, arrowhead inset, ini kita uncheck list. Kita klik kanan lagi, kita klik option single dimension, lalu kita checklist, klik kanan lagi, option leader from centernya di uncheck list juga. Nah, jadi yang perlu kita checklist di single dimension line ya. 160. Selanjutnya yang kita ukur lagi diameter kedua ini, kita klik kanan, oke, klik kanan lagi, option arrowhead insetnya kita uncheck list, option single dimension line kita checklist, option leader from center kita uncheck list di sini. Selanjutnya dimensi dari lubang diameter 25, lubang diameter 25, kita bisa gunakan dimension lagi. Ini kalau muncul karena ini tidak full, jadi ini munculnya radius ya. Kita bisa edit lagi seperti tadi, kita klik OK, optionnya arrowhead inset kita rubah, yaitu option lagi leader from centernya kita nonaktifkan. Ini kita bisa edit, diklik 2 kali, yaitu head dimension value nya kita checklist. Kita bisa masukkan diameter 25, beri keterangan hole di sini. Kita klik OK. Kita bisa sesuaikan posisinya. Selanjutnya diameter lagi, yang diameter 60 ini dimension, kita bisa klik,
akan muncul R30. Kita klik kanan, oke, klik kanan, option, provide inset, option lagi, leader from centernya kita bisa aktifkan. Kita edit, klik kanan 2 kali, hide dimension value, diameter 60. Kita klik oke. Selanjutnya ketebalan dari lebar dari rangkanya ini, kita bisa gunakan dimension, kita bisa ukur garis 1 dan garis kedua, itu kita bisa. Nah, ini ada garis putus-putus, ini adalah yang sudah kita atur di style editor, jaraknya ini kita bisa klik lagi. Ini dimension dari ini, kalau misalkan dirasa cukup, bisa kita beri dimension yang pada pandangan potongan yang di sini, pada gambar potongan ini. Ya, kalau misalkan ini dirasa perlu dipindah, bisa dipindah. Selanjutnya kita akan membeli ukuran pada ini ya, panjang dari ulir dan panjang dari lubang. Karena ini modelnya akan kita buat bertingkat, kita bisa gunakan baseline. Ya. Di sini kita bisa gunakan baseline. Kita pilih garis pertama kali, 1, kedua, dan ketiga. Kita klik kanan, continue, maka akan keluar ya, ini baseline, jadi ukuran bertingkat. Setelah ini ada garis putus-putus, kita klik OK. Kita bisa atur lagi, ini kita klik tahan. Selanjutnya ukuran dari body ini. Jadi kita bisa gunakan dimension ini, garis ini adalah 30, yaitu sisi ini 32, dan 32. Selanjutnya dimensi dari ini, bodi depan 45. Selanjutnya ukuran chamfer di sini. Ukuran kita bisa gunakan fitur chamfer ini. Fitur chamfer kita klik. Itu kita bisa pilih miringan ini dan sini ya. Kita klik lagi, maka akan muncul C5, chamfer 5. Selanjutnya kita bisa ukur kemiringan dari sudutnya ini. Kita dimension, kita pilih yang garis miring, kita pilih garis tegak di sini, atau kita pilih dengan yang garis sumbu. Kita pilih dengan garis sumbu ya, 44,94. Nah, ini kita bisa gunakan inspection. Kalau misalnya muncul seperti itu, ini kita bisa ubah di precision tolerance, kita gunakan 0 itu ya, 45 derajat. Ini kita beri ukuran lubang pasak ini, kita bisa gunakan dimension lagi boleh. Nah, lubang pasak ini kan kita bisa gunakan ukuran, gunakan leader text, kita tunjuk garis yang di sini, kita klik kanan, continue, kita beri terangan PW 5x5, kita klik OK. Selanjutnya dari ketebalan ini kita bisa gunakan
header text lagi di tengah-tengahnya ini, klik kanan, kita beri keterangan 10 tick. Nah, 10 tick ini atau thickness, kepanjangan dari thickness atau kepanjangan dari thickness ya adalah dari ketebalannya 10 di sini ya. Kita bisa rubah anak panahnya ini, misalkan mau kita rubah dengan tanda titik, kita klik kanan, kita pilih edit arrowhead. Ini kita bisa gunakan small dot, kita klik. Oke. Yang di keyway juga sama, kita klik kanan, kita edit arrowhead, kita pilih small dot, kita klik oke. Dari dimensi ini yang belum adalah dari spesifikasi ulir ini. Kita bisa gunakan ball and treat. Jadi kita pilih ulir ini, nah, maka akan otomatis muncul M10 kali 1,5. Misalkan kita tidak mau memunculkan spesifikasinya atau nama, format custom treat. Nah, kita klik kanan, format custom treat, destination ini kita centang. Kalau dia di unchecklist, maka spesifikasi ulir ini akan, atau spesifikasi lubang akan muncul ya, di custom treat destination. Selanjutnya kita bisa beri penomoran di sini, penomoran dari part di sini. Kita bisa gunakan balon, kita bisa pilih ini, kita klik OK, klik kanan, continue. Kita bisa beri nomor part number di sini. Misalnya kita tidak mau memunculkan tanda panahnya ini, kita bisa klik kanan, kita edit arrowhead, kita bisa pilih none. Ini kita klik kanan, kita bisa, nah, ini bisa kita tarik saja. Jadi part nomor 1 ya, part nomor 1 gambar detailnya adalah seperti ini. Kita bisa geser ke bawah, ini juga kita bisa geser ya, ini juga kita bisa geser di sini nomor 1. Selanjutnya part nomor 2 yang perlu kita buat lagi, part nomor 2. Kita bisa place view, kita base lagi, kita cari part nomor 2. Part nomor 2 di sini diberi nama handle ya. Handle. Nih, kita klik open. Kita bisa klik ke home dulu, maka tampilannya akan seperti ini. Skalanya kita bisa atur misalkan 1:2. 1:2, kita bisa atur posisinya. Jadi kita akan memunculkan pandangan depannya dulu, pandangan depan. Kita klik OK, kita bisa pindah ini. Kita bisa pindah. Kan ini akan pindah di bawah sini atau di atas ini, boleh kan. Ini muncul dari pandangan depannya, dari handle. Selanjutnya kita akan menampilkan potongannya juga, gambar potongan juga. Kita bisa gunakan section lagi buat melebihi garis dari lingkaran ini. Kita klik kedua kali, kita klik continue, nah, maka akan muncul seperti ini ya, gambar potongannya dari handle. Kita isi view identifier-nya menjadi B. Jadi dari tiap kertas gambar diusahakan gambar potongannya tidak boleh sama, atau tulisan gambar potongan tidak boleh sama. Misalkan A, terus di situ ada lagi A, di situ tidak boleh ya. Jadi A kalau bisa usahakan berurutan. Setelah A kita buat potongan lagi, itu adalah B ya.
kita bisa klik OK. Nah, ini tanda panahnya bisa kita berikan yang agak panjang ya, di garis tadi kita buat yang agak panjang, di melebihi dari lingkaran ini tanda panahnya. Setelah itu kita bisa edit ini, kita bisa samakan dengan ya, A. Di sectionnya kita bisa hapus, hanya kita tampilkan view di layarnya B. Oke, ya. Kalau misalkan kita mau munculkan skalanya juga, kita bisa gunakan ini. 1:2. Klik OK. Ini kita bisa taruh di kita atas. Selanjutnya kita bisa lakukan pemberian ukuran. Ukuran di sini kita bisa gunakan annotate kembali dimension di ukuran dari lubang ini. Ukuran dari lubang ini, maka otomatis terdeteksi diameter. Ya, misalnya ini dirasa terlalu dekat, kita bisa tarik ke belakang. Nah, dari diameter 15 ini kita berpindah ke diameter yang besar. Kita klik dimension, klik diameter 20. Selanjutnya dari panjang, sisi panjang. Nah, kita akan panjang ini kita bisa gunakan dimension lagi. Panjangnya dari lubang diameter 20. Selanjutnya panjang dari sisi ini 60. Panjang total (110). Ini bisa kita geser. Selanjutnya kita bisa mengukur tirusnya di sini. Kita bisa gunakan dimension, garis miring dengan garis lurus ini 5,71 kita buat di lebih dari sini. Kita klik kanan OK. Kita bisa atur setting optionnya. Ini kita option use quadrant, kita unchecklist. Ini kita bisa setting di sini 5,71 di setting ketirusannya. Selanjutnya kita bisa beri balon pada part ini. Kita klik kanan, kita klik OK. Kita bisa posisikan di sini continue. Nah, ini karena nomornya 1, kita bisa klik lagi. Ini kita ganti nomor 2. Kita klik OK. Ini kita bisa sesuaikan di sini. Ini kita klik kanan, kita edit arrowhead-nya, kita ganti ke non. Kita klik OK. Part kedua sudah kita buat gambar detailnya. Selanjutnya kita akan memasukkan part yang ketiga. Kita cari part yang ketiga, namanya baut pengikat. Kita klik open. Kita bisa pilih ini sebagai pandangan depan. Kita lihat di sini di home. Ini sebagai pandangan depan. Frontnya ini kita bisa atur dulu tempatnya, geser. Kita scale, kita skala 1:2. Kita klik OK. Nih, kalau misalkan dirasa kurang besar, kita bisa gunakan edit view. Kita bisa gunakan 1:1 misalkan di sini. Kita klik OK. Kalau biar sama kita gunakan 1:2 saja. Kita klik kanan 1:2 OK. Karena di sini yang kita tampilkan bukan merupakan gambar potongan, kita bisa langsung gunakan proyektor di sini, akan memproyeksikan dari pandangan ini. Nah,
Jika kita klik projected, maka dia akan muncul. Nah, ini pandangan dari sisi atasnya. Nah, ini adalah pandangan dari sisi samping kanannya. Kita klik satu kali, klik kanan, klik, maka muncul profilnya dari batang baut pengikat. Lainnya kita bisa beri garis sumbu. Nah, yang ini juga tadi belum kita beri garis sumbu. Kita gunakan center mark di sini. Selanjutnya yang ini kita bisa gunakan center line. Kita klik kanan, klik. Yang ini juga sama, kita lakukan gunakan center mark. Ada garis lingkaran ini kita gunakan center line. Di kanan, klik. Setelah itu kita bisa beri ukuran. Ini belum kita tampilkan dari sisi segi 6-nya. Kita klik kanan, kita edit view. Ini style from base-nya kita uncheck list di sini. Ini kita tampilkan hidden line. Jadi garis putus-putus dari segi 6, kita klik OK. Nah, ini adalah segi 6 atau lubang baut dari segi 6. Lubang baut dari segi 6 atau yang ini juga kita bisa tampilkan hidden line remove-nya. Nah, ini dari lubang baut segi 6. Lalu kita akan membuat ukuran, memberikan ukuran. Kita menggunakan ukuran berantai. Kita bisa gunakan ordinate di sini. Di baseline, di chain kita bisa gunakan ukuran berantai menggunakan chain. Kita klik di batang ulir 1, 2, di kepala baut 3, 4. Di sini klik kanan, continue, maka akan muncul ukuran berantai. Nah, itu kita klik OK. Selanjutnya yang belum adalah diameternya. Diameter dari batang ulir. Diameter dari ini. Diameter ini adalah 15. Ya, ini adalah ulirnya. Nah, ini M10. Kita klik kanan OK, klik kanan. Formatnya custom treat. Nah, ini bisa kita atur jaraknya. Kita skip dulu. Kita bisa atur 10 kali 1,5. Lalu diameter dari kepala baut ini diameter 20. Lalu kita bisa berikan ini slot segi 6 dengan kedalaman 5. Kita bisa gunakan leader text ini. Kita beri keterangan slot segi 6. Kita klik enter. Kita bisa ulangi lagi leader text. Kita pilih di sini. Di kanan continue. Slot segi 6. Kita enter dengan kedalaman 5 tip. Jadi ini adalah, kita bisa tarik atas ini dulu. Ini menunjukkan bahwa bentuknya dari segi 6. Ini bentuk dari segi 6, slot segi 6 dengan kedalaman 5. Ini 139 ini tidak bisa saja kanan dan. Jadi yang kita munculkan adalah 30, 100 dan 10. Ini kita beri part number di sini, part number balon. Kita klik OK. Klik kanan continue. Kita klik 2 kali. Ini kita bisa ganti
item number 3. Jadi kita bisa atur jarak. Ini model dari anak panahnya. Kita bisa gunakan non. Oke. Kita bisa tarik ke sini. Dan muncul ada titik panahnya ini, ada titik. Kita klik titik arrowhead, kita klik non. Nah, ini yang belum dari judul ini masih menggunakan judul dari format etiket ya. Kita bisa di file iProperties di sini. Ini kita bisa ganti title etiketnya ini, kita bisa ganti dengan nama wheel and handle. Kita klik apply, maka akan berganti. Jadi dari etiket ini kita bisa tahu, oh ini nama bendanya adalah wheel and handle dengan nama part number 1, item nomor 1, jumlahnya 1, itu namanya wheel. Ini wheel. Yang kedua nomor 2, part nomor 2 namanya handle ini. Kan gambar potongannya. Ini adalah gambar detail yang sudah kita sajikan dalam bentuk kertas A3. Jadi bisa kita sajikan satu benda rakitan, satu benda pecahan di sini. Ini adalah gambar detail per partnya. Ini sudah selesai kita buat. Setelah itu kita bisa lakukan penyimpanan file. Kita klik save as ya, supaya format kertas ini tetap kosong, jadi tetap kosong, tidak ada gambar detailnya. Kita bisa beri nama tak 1 wheel and handle. Kita klik save. Nah, kalau di sini ada nama yang lain, misalkan kita tak 1 wheel and handle, beri nama titik. Nah, save. Kita klik OK saja. Maka di sini sudah jadi dan siap, bisa kita langsung cetak untuk bisa dikerjakan di pemesinan misalkan. Jadi fungsi untuk gambar detail adalah membuat gambar secara jelas dan sebenar-benarnya dari ukuran-ukurannya, dimensi di sini sesuai dengan aturan-aturan dan standar yang ditetapkan. Sekian, terima kasih dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.